Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis ilmu yang di dalamnya kita belajar tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala kita memudahkan atau menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu tentang agama ini, maka kita berharap bahwasanya itu menjadi jalan yang mudah bagi kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dengannya jalannya menuju ke surga. Untuk itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita luruskan niat kita di kesempatan kali ini untuk senantiasa berharap bahwasanya apa yang kita lakukan menjadikan sebab bagi kita semuanya diterima amal ibadah kita dan dijadikan sebab bagi kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan kita masih di dalam bab yaitu al-amru bil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha. Perintah kepada kita untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Dan sudah kita sampaikan beberapa ayat dan juga hadis-hadis yang telah lalu. Dan insyaallah sekarang kita sampai kepada hadis yang ketujuh dari bab ini. Maka langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala bahwasanya as-sabi'u, hadis yang ketujuh dalam bab ini, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaisin asaba ardon fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma fa ambatat kala wal usb al katsir wa kana minha ajadib amsakatil ma fa nafa'ahu Allahu biha an-nasa fasharibu minha wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mislu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa' bidzalik ra'san wa lam yaqbal hudallah alladzi ursiltu bihi, muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya bahwasanya sesungguhnya permisalan terhadap apa yang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya dari petunjuk dan ilmu itu ibaratnya seperti hujan. Seperti hujan yang menimpa bumi. Maka di antara bumi itu ada bumi yang baik. Yang mana sifat bumi yang baik ini, dia menerima air. Kemudian air diserap dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menumbuhkan rerumputan yang banyak. Itu tanah yang pertama. Di tanah yang kedua, bahwasanya di sana ada yang namanya ajadib. Tanah yang sifatnya itu seperti apa? Sifatnya dia adalah menyerap air, tetapi tidak menumbuhkan tanaman. Dan air yang diserap itu kemudian Allah memberikan manfaat dengan air itu
kepada manusia supaya air itu bisa dijadikan sebagai sumber air minum. Dan manusia minum darinya atau untuk mengairi pertanian. Jenis tanah yang ketiga, dia menerima hujan. Tetapi kemudian di sana hanya semacam sebuah lembah yang tidak bisa menyimpan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Ya mungkin seperti tanah batu gitu. Nah, sehingga dari situ tanah yang seperti ini tidak bisa memberikan manfaat. Ya, tidak bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya dan juga tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Jadi yang seperti inilah permisalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang di dalam menerima ilmu yang beliau sampaikan kepada umatnya. Nah, kita sampaikan apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi di sini menukil hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, yang di dalamnya ada sebuah permisalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mengibaratkan apa yang beliau ajarkan itu ibaratnya seperti seperti hujan. Ya, beliau mengajarkan ilmu, beliau mengajarkan petunjuk, itu sebenarnya seperti hujan. Ketika hujan itu menimpa bumi, maka di sana ya ada bumi yang bisa menerima air hujan itu dengan baik. Kemudian dari bumi tersebut tumbuh tanam-tanaman, rumputan ataupun yang lainnya, dan kemudian juga dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jenis tanah yang kedua yaitu dia menerima air, menyerap air tapi tidak bisa menumbuhkan di dalam dirinya. Tapi airnya bisa menjadi sumber bagi yang lainnya untuk minum manusia ataupun juga sebagai air untuk pengairan di persawahan. Dan tanah yang ketiga jenisnya adalah tanah yang tidak bisa menyerap air, tidak bisa menyimpan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Maka dari tiga macam inilah sifat di antara manusia itu seperti itu di antaranya. Ya, demikianlah manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa ilmu, membawa petunjuk, di antara manusia ada yang kemudian dia bisa menyerap ilmu, dia faham betul tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia faham dan dia amalkan untuk dirinya, dan kemudian dia bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Maka ini ibarat tanah yang pertama tadi, tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Ya, maka kemudian manusia mengambil manfaat dengan ilmunya. Ya. Dan kemudian dia juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah dia pelajari. Nah, sedangkan jenis manusia yang kedua, mereka itu adalah manusia yang membawa petunjuk, membawa ilmu, tetapi mereka tidak faham tentang apa yang mereka bawa. Jadi mereka itu hafal tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang dia hafal itu. Misalnya mereka ya diantaranya adalah para periwayat, para perawi hadis, ya, perawi ilmu. Mereka hanya menyampaikan saja apa yang mereka dengar, mereka hafal dan mereka sampaikan. Nah, akan tapi mereka tidak memiliki pemahaman yang baik. Nah, orang yang seperti ini ibaratnya seperti tadi, tanah yang menerima air hujan, kemudian air itu diserap dan kemudian menjadi ya sumber baik untuk minum orang ataupun juga untuk mengairi pertanian. Jadi dia sendiri tidak begitu merasakan manfaatnya dari apa yang telah dia terima, tetapi bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi mereka ini meriwayatkan hadis, ya, kemudian menukil hadis, tetapi mereka tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap apa yang telah mereka sampaikan. Adapun yang ketiga, ya, yang ketiga ini adalah orang-orang yang ketika datang petunjuk Nabi Muhammad SAW, ketika datang ilmu dari Nabi Muhammad SAW, mereka tidak peduli. Mereka tidak mau menyambut. Mereka
abai, tidak mau menerima. Hingga akhirnya bagaimana? Ya mereka tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya mereka juga tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dia sendiri tidak bisa mendapatkan manfaat, orang lain pun tidak bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka dengar. Padahal sebenarnya mereka juga mendengar apa yang disampaikan. Ya baik itu melalui pengajian, baik itu melalui media yang lainnya. Tetapi kemudian dia tidak mau menerima itu dan kemudian tidak mau mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Maka dari hadis ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang faqih terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa mengajarkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah dia ketahui, maka orang yang seperti inilah yang sebaik-baik manusia, termasuk kelompok manusia yang terbaik. Dia faham terhadap ajaran Rasulullah dan dia bisa mengajarkan apa yang telah dia pahami dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki ilmunya, dia faham dan kemudian dia mengambil manfaat dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tapi kemudian yang berikutnya orang yang kedua, dia tahu, tetapi dia tidak faham. Kelompok yang berikutnya yang kedua, dia tahu tentang ilmu dari Rasulullah SAW, dia hafal hadis, dia hafal Quran, tapi dia tidak faham terhadap isinya. Nah, maka yang demikian ini, ya mereka seperti para perawi atau para penghafal Quran misalkan seperti itu. Dia hafal Quran tapi tidak paham tentang isinya, maka dia karena nggak paham tidak bisa mengambil manfaat. Tetapi orang lain yang mendengar dari dia itu bisa mendapatkan manfaat. Maka dia masih ada kebaikan. Bahwasanya kebaikannya untuk orang yang mengambil ilmu dari apa yang telah dia sampaikan. Meskipun dia sendiri tidak begitu mengambil manfaat. Ini kelompok yang kedua. Sedangkan kelompok yang ketiga yang tidak ada kebaikan bagi mereka, yang mereka tidak mau menerima kebaikan dan tentu tidak bisa mengajarkan kebaikan. Maka ini adalah kelompok yang paling jelek, naudzubillah. Jangan sampai kita termasuk yang demikian. Nah, baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga kita mendapatkan dalil tentang bagusnya metode pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam memahamkan para sahabatnya tentang keadaan manusia, beliau memberikan contoh, memberikan permisalan, perumpamaan. Manusia itu ya dalam menerima petunjuk dari beliau ada 3 macam. Beliau berikan contoh dengan tanah tadi. Sehingga ketika orang itu kadang kalau mendengar langsung itu nggak begitu bisa memahami. Tapi ketika ada contoh yang dijadikan perbandingan, nah maka ini kemudian menjadi mudah untuk difahami tentang apa yang telah beliau sampaikan. Ya seperti tadi beliau menyampaikan tentang contoh orang dalam menerima ilmu. Ya, ada 3 macam. Kalau disampaikan langsung, kelompok yang pertama dia paham, dia amalkan, kemudian dia ajarkan. Kelompok kedua dia mengerti ilmunya tapi nggak paham, tapi dia pahamkan orang lain. Maka ini kalau kita langsung seperti itu mungkin kurang begitu memahami. Tapi dengan permisalan dari Nabi bahwasanya itu ibaratnya tanah tadi, ya maka di sana menjadi lebih jelas. Dan ini termasuk metode pengajaran. Dan kalaupun kita misalkan di kelas pun misalkan ya teman-teman di sini ada banyak dari Steali ya. Ya, mereka ya dari pendidikan tentunya. Kalau mengajar di kelas pun kita dalam menjelaskan juga sering memberikan contoh-contoh ya kan, memberikan contoh supaya bisa difahami. Dan ini dalam kita memberikan seperti itu, kalau kita menyadari bahwasanya ini juga termasuk metode Nabi Muhammad SAW dalam mengajar, ya insya Allah itu juga berpahala kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran banyak memberikan permisalan, contoh-contoh supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran. Misalkan Allah menyebutkan di sana dalam surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsal nadribuha linnas, dan demikianlah permisalan yang kami buat untuk manusia. Wa ma yaqiluha ilal alimun, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim, orang yang mengerti. Nah, demikian juga di dalam surat Ar-Rum ayat 85 Allah berfirman, wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Dan sungguh telah kami
buat di dalam bagi manusia itu dalam Al-Qur'an ini ya dari berbagai macam permisalan. Nah, maka di sini membuat permisalan dalam menjelaskan suatu permasalahan itu ya termasuk metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi metodenya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Baiklah, itu tadi hadis yang ketujuh dalam bab ini. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-8. Berkata Imam Nawawi As-Samin yang ke-8, An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masali wa masalukum kamasali rajulin au qadanaron. Perumpamaanku dan perumpamaan kalian itu ibaratnya seperti seorang yang dia menyalakan api. Ya, tentunya menyalakan api di suatu malam. Faja'alal janadibu wal farasu yaqa'na fiha. Maka ketika misalkan kita di luar rumah membuat api ya, dan kemudian kita bisa melihat di sana, maka di sini dalam hadis ini lalu kemudian apa? Belalang-belalang ataupun hewan-hewan kecil seperti ya kalau di kita mungkin apa istilahnya semacam kayak laron dan sebagainya itu, maka hewan-hewan ini akan mendekat kepada api tersebut. Ya sebagaimana kalau misalkan kita lihat setelah hujan biasanya laron itu akan mendekati lampu kan gitu. Nah, kalau kita menyalakan api di tengah sawah pada malam hari gitu, hewannya akan datang, belalang, kupu-kupu, apa kalau kita ngengat dan sebagainya itu akan datang di situ, belalang, apa serangga-serangga kecil itu. Nah, karena mereka datang kepada api, ya maka mereka akan masuk ke dalam api tersebut, terbakar. Wa huwa yadhubuhunna anha. Nah, sementara laki-laki yang tadi menyalakan api itu berusaha menghalau, mencegah agar jangan sampai hewan-hewan kecil itu masuk ke dalam api, jangan sampai jatuh ke api. Nah, ini permisalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menyatakan, wa ana akhidun bihujazikum. Sementara aku ini memegang ikat pinggang kalian. Ikat pinggang kalian anin nar, agar jangan sampai kalian itu terjatuh ke neraka. Wa antum tafallatuna min yadai. Sementara kalian itu senantiasa berusaha untuk ya lolos atau melepaskan dari kedua tanganku. Rawahu Muslim. Coba di sini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memahami betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang kepada kita. Tadi beliau memberikan permisalan kalau ada seorang yang di malam hari menyalakan api, kemudian ada hewan-hewan yang mau masuk ke api itu dihalang-halangi, dicegah. Jangan sampai kemudian hewan itu masuk ke api. Ini Rasulullah juga demikian. Rasulullah melihat manusia ini banyak yang akan terjerumus ke dalam api neraka. Sehingga kemudian beliau berusaha memegangi tali sabuk dengan kuat agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam api neraka tersebut. Akan tetapi kata beliau, banyak di antara kita ini yang justru malah berusaha melepaskan diri dari tangan Rasulullah SAW dan ingin nyemplung ke dalam api itu. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak yang demikian. Dan beliau pun menyampaikan yang demikian. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya apa yang dinukil oleh Imam Nawawi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ini, di sana ada permisalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi bermaksud dengan permisalan ini untuk menjelaskan tentang keadaan beliau bersama dengan umatnya ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan keadaan yang dialami oleh kebanyakan manusia, yang mana kita menghadapi neraka, dan kebanyakan dari kita
ya ingin masuk ke neraka itu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya berusaha untuk mencegah kita agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam neraka. Ibarat seperti tadi, seperti serangga ataupun belalang ataupun yang lainnya ketika di malam hari ya mendapati api, mereka semua ingin masuk ke api. Nah, di dalam hadis ini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada dalil bagi kita tentang betapa Nabi Muhammad SAW itu amat sangat ya berusaha, memiliki usaha yang sangat kuat. Agar apa? Agar menjaga kita dari neraka. Agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam api neraka. Beliau mengibaratkan sampai memegangi sabuk kita. Kan coba kalau misalnya kita mau lari, dipegang sabuknya kan kita tidak gampang lepas daripada dipegang tangan kan. Kalau orang lari pegang tangannya masih gampang lepas, tapi kalau dipegang sabuknya ya biasanya nggak bisa lari kan gitu. Tapi kebanyakan di antara kita mesti udah dipegang seperti itu masih pengen lepas juga, pengen nyemplung ke api. Nauzubillah. Jadi beliau amat sangat ya berusaha agar jangan sampai kita terjatuh di dalam api, di dalam neraka. Akan tetapi ya banyak di antara kita yang justru berusaha lepas dari pegangan beliau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan memberikan maaf kepada kita semuanya atas segala keteliruan kita. Nah, maka di sini para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ya mendapati Nabi Muhammad SAW begitu inginnya kita selamat dari api neraka, tentunya kita juga harus menyambut itu. Kita harus senantiasa berpegang teguh, berteladan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus taat kepada beliau, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menunjukkan kepada kita melainkan itu kebaikan, dan tidaklah beliau melarang dari kita melainkan itu adalah keburukan. Jadi ketika beliau berusaha memegang sabuk kita agar jangan sampai kita nyemplung ke api, maka itu hakikatnya memang demikian. Bahwasanya beliau tidak ingin kita itu ya kalau masuk ke api itu baik atau buruk. Ya tentu buruk kan. Maka beliau gak ingin kita terjerumus ke dalam keburukan. Beliau mencegah kita dari keburukan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sampai memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Sehingga Allah menyatakan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari ya jenis kalian sendiri, dari tengah manusia seperti kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat bagi beliau ini apa yang membuat kalian susah. Jadi kalau kita mendapatkan kesusahan, beliau juga merasakan kesedihan yang sama, amat berat yang beliau rasakan kalau kita mendapatkan kesusahan. Harisun 'alaikum, dan beliau amat sangat ingin bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Dan bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin beliau ya amat kasih sayang, amat menyayangi. Ya semoga Allah memberikan salawat kepada beliau, karena beliau begitu perhatian kepada kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi bisa kita ambil faedah bahwasanya kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi kewajiban bagi kita. Wajib apa? Untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal yang beliau perintahkan, kita wajib taat. Dalam segala hal yang beliau larang, kita wajib taat. Apapun yang beliau lakukan, kita ikuti. Apa yang beliau tinggalkan, kita pun juga tidak melakukan. Ya, mengapa demikian? Ya, karena memang beliau tidak menginginkan dari kita kecuali kebaikan.
Dan beliau tidak pernah mengajarkan kepada kita kecuali kebaikan. Apa yang beliau perintahkan pasti baik, dan apa yang beliau larang pasti tidak baik. Beliau itu adalah sebagai pemimpin yang wajib diikuti. Akan tetapi kebanyakan dari manusia, ya mereka enggan untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kalau kita mengikuti apa yang beliau syariatkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita menjalankan apa yang beliau haramkan, ya maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, dari segala yang beliau perintahkan di dalam syariat ini, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Kalau yang wajib kita kerjakan, kita berpahala. Kalau kita tinggalkan, kita berdosa. Adapun yang sunnah, maka kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Kalaupun tidak kita kerjakan, maka kita tidak berdosa. Meskipun demikian, kalau kita tahu bahwasanya itu perintah dari Rasulullah SAW, maka sebaiknya kita laksanakan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Pun demikian, ketika beliau melarang, larangan beliau ada yang sifatnya haram, ada yang larangan beliau bersifatnya makruh. Ya kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Adapun yang makruh, kalau ditinggalkan berpahala, kalaupun dikerjakan ya tidak berdosa. Akan tetapi kalau kita memahami bahwasanya itu dilarang oleh Rasulullah SAW dan beliau membenci apabila ada orang yang mengerjakannya, ya tentu kita meninggalkan itu, meskipun itu larangan beliau bersifat haram ataupun makruh. Karena pun kalau kita mengerjakan sebagaimana yang sunnah itu juga berpahala, meninggalkan yang makruh juga berpahala. Maka untuk itu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap kali kita mendapatkan apa yang beliau perintahkan, tidak perlu kita tanya-tanya, ini wajib atau sunnah. Sudah kerjakan saja. Kalau itu memang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian kalau kita mendapatkan larangan dari Rasulullah SAW, tidak usah kita tanya, ini larangannya haram atau makruh. Tidak usah kita tanya seperti itu. Sudah kalau memang itu larangan, ya sudah kita tinggalkan. Karena meninggalkan itu, ya kita tidak ada ruginya dan kita justru berpahala. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya termasuk faedah dari hadis ini juga. Ini menunjukkan kepada kita tentang betapa agungnya hak Nabi kita Muhammad SAW atas kita. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap beliau itu begitu besarnya. Karena beliau SAW itu senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari segala macam bahaya dalam agama kita maupun dalam dunia kita. Segala hal yang beliau ajarkan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari segala macam mara bahaya, baik dunia maupun akhirat. Ya misalkan ketika di dalam syariat agama ini ada larangan untuk minum khamr, maka itu ya berisi keburukan dunia dan akhirat. Khamr bisa merusak akal, ya khamr bisa merusak badan, dan juga khamr bisa merusak yang lainnya. Nah, dan di dalam permisalan tadi, ya ibaratnya ketika Nabi Muhammad SAW itu berusaha betul agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam api neraka, ya seperti yang diibaratkan orang yang menyalakan api kemudian menghalau belalang ataupun hewan-hewan kecil agar jangan sampai terbakar oleh api yang dia nyalakan. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya sekilas tentang hadis yang ke berapa? Ke-8 dari bab ini. Dan kita ambil satu lagi hadis yang ke-9. Mungkin kita baca dulu hadisnya ya. Hadis yang 9 dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara, ya beliau memerintahkan. Ya, ini sebagai bentuk praktek dari hadis sebelumnya tadi. Kalau sebelum tadi ya ketika kita mendapati perintah beliau kita laksanakan. Maka di sini beliau memerintahkan sekarang. Amara bila'kil asabi'i was-sahfati. Yaitu beliau memerintahkan kepada kita agar kita ketika makan itu
menjilat jari-jari dan juga piring yang kita gunakan untuk makan. Dan waqala, dan beliau bersabda, innakum la tadruna fi ayyihi al barakah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui ya di bagian manakah keberkahan dari makanan tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain juga dari riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudhuha. Apabila terjatuh suapan dari salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mengambilnya. Ya, kalau kita makan ada suapan yang jatuh, kita ambil. Wal yumit makana biha min adza. Kemudian kita bersihkan apa yang kotoran yang menempel di suapan tersebut. Wal yakuluha, dan kemudian kita makan lagi yang bersih dari kotoran. Wala yadaha li syaiton, jangan kita meninggalkan untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mindil, jangan kemudian setelah makan kita mengusap tangan kita dengan sapu tangan atau dengan tisu. Hatta yal'aqu asabi'ahu, sampai kita menjilati tangan kita itu yang kita gunakan untuk makan. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah, karena sungguh dia enggak tahu di mana letak barokah pada makanan tersebut. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam riwayat bagi Imam Muslim juga bahwasanya bisa disebutkan inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu hadir pada salah seorang di antara kalian pada setiap segala hal yang dia lakukan, segala keadaan yang dia lakukan. Hatta yahduruhu inda tu'ami. Bahkan setan itu hadir juga, datang ketika kita makan. Fa idza saqatat min hadikum, apabila terjatuh dari salah seorang di antara kalian al-luqmah, yaitu suapan, fal yumit maka nabiha min adza, maka dibersihkan apa yang kotoran yang menempel di makanan tersebut. Fal yakulha, maka kemudian makanlah yang sudah dibersihkan itu. Wala yada'ha lis syaiton, jangan ditinggalkan, dibiarkan untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sini para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini juga menjadi apa istilahnya? Bisa dikatakan sebagai ujian tes dari hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi kita dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah SAW dalam segala yang diperintahkan dan segala yang dilarang, dan ini di sini adalah contoh prakteknya. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita ketika makan. Jadi kalau kita makan, beliau memerintahkan kepada kita selesai makan, ya dijilati tangan jari-jarinya. Tidak langsung dibersihkan dengan tisu atau dengan langsung dicuci, tidak demikian. Tapi beliau memerintahkan kepada kita agar dijilati terlebih dahulu. Ini perintah dari beliau. Nah, kemudian ya kalau tadi kita sudah jelaskan bahwasanya ketika mendapatkan perintah ya kita ini wajib apa sunnah. Ya kalau memang ini perintah ya kita laksanakan aja. Insya Allah di situ ada kebaikan. Demikian juga kalau ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh, makanan jatuh, kemudian ya diperintahkan oleh beliau itu diambil. Dibersihkan kotorannya, kemudian yang masih bersih dimakan lagi. Ya. Tidak kemudian langsung dibuang begitu saja. Nah, ini yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, kalau kita kemudian menyatakan tadi ya mengagungkan beliau, bahwasanya beliau memiliki hak yang demikian agung, ya ini ketika beliau mengajarkan demikian ya kewajiban bagi kita untuk mengikutinya, meneladani beliau dalam hal makan seperti ini. Nah, jadi ini diantara contoh langsung, karena banyak diantara kita yang justru ketika makan itu sudah jatuh gitu tidak mau ngambil lagi meskipun masih bersih gitu. Namun tidak banyak kotorannya di situ. Kalau kita mengikuti petunjuk Nabi, ya ketika ada yang jatuh ya dibersihkan, sisanya yang masih bersih dimakan lagi. Karena ya beliau menyatakan kepada kita nggak tahu keberkahan makanan itu ada di mana. Apakah ada yang di jatuh itu, ataukah ada yang di bagian akhirnya, atau yang sisa-sisanya yang di jari atau yang di piringnya. Maka beliau mengajarkan kepada kita agar makan itu benar-benar bersih. Ya dihabiskan semuanya, tidak
sisakan. Nah, itu diantaranya yang beliau ajarkan kepada kita. Kalau tidak, ya itu menjadi bagian dari setan. Ya, kita tentu tidak ingin setan mendapatkan makanan dari makanan kita. Baiklah, sekilas penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya beliau mengatakan petunjuk Nabi SAW seperti tadi, ketika makan itu dijilati terlebih dahulu, itu juga dibenarkan oleh ilmu kedokteran. Yang mana diantara di sana, ketika kita setelah makan kemudian menjilati jari-jari yang kita gunakan untuk makan tersebut, itu akan memudahkan, membantu pencernaan di dalam perut kita, karena di sana ada bakteri. Ya, buktinya misalkan bagaimana? Buktinya kalau misalkan kita punya makanan, kemudian makanan itu sudah kita pegang dengan tangan dan kita biarkan, akan cepat basi. Misalkan sayur atau kuah ya, kalau sudah kecelup tangan, itu kan cepat basi. Betul nggak? Ya, karena di sana di tangan kita ada bakteri-bakteri pengurai. Yang itu kalau di dalam perut, masuk ke perut kita itu membantu, mempermudah pencernaan makanan yang masuk di dalam perut kita. Nah, maka itu secara medisnya seperti itu. Akan tapi lebih daripada itu, kalau kita selaku orang mukmin, ya baik medis membuktikan maupun tidak, ya kita laksanakan sebagai bentuk iman kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian termasuk adab tadi, ya di antara adab yang beliau ajarkan kepada kita, kalau ada yang jatuh, ya diambil, dibersihkan dan dimakan lagi, tidak langsung dibuang. Ya tentunya kalau kita makan dan kemudian ada yang jatuh, setan selalu menunggu itu. Selalu menunggu apa yang kita sisakan dari makanan tersebut. Apalagi kalau kita tidak membaca bismillah, maka setan ikut makan dari awal. Sehingga meskipun secara hakikatnya kita ingin makan, tapi keberkahannya tidak ada karena dimakan oleh setan. Ya, banyak kemudian yang di situ justru menjadi sumber penyakit. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kan tapi kemudian ketika kita membaca bismillah dalam makan, setan tidak ikut makan. Tidak bisa ikut makan, sehingga disampaikan dalam hadis itu setannya menjadi kurus karena tidak pernah ikut makan bersama kita. Dan kemudian kalau ada yang jatuh dari suapan kita, ya maka setan nanti akan mengambilnya kalau tidak kita ambil. Dan itu akan menjadi bagian dari setan. Dan meskipun nanti secara hakikatnya misalkan kita makan gitu ya, ada yang jatuh seperti itu, kan kita lihatnya ya tetap di situ kan, tidak pergi kemana-mana gitu. Ya, itu secara yang kita lihat, secara indrawinya seperti itu. Tetapi secara perkara gaibnya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu sudah dimakan oleh setan kalau kita biarkan. Nah, terus kita percaya yang mana ya? Kita tentu percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya setan itu bisa makan dari makanan yang kita tinggalkan tersebut. Dan tentu bahwasanya meskipun secara indrawi kita lihat makanannya masih ada, masih di lantai misalkan seperti itu, tapi itu kita sudah memberi makan kepada setan. Nah, dalam hal perkara seperti ini, ya kita tetap wajib mengimani karena telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, baik. Sehingga ketika beliau memerintahkan kepada kita, ketika ada yang jatuh, kemudian kita suruh diambil, kemudian dibersihkan kotorannya, kemudian kita disuruh makan, ya maka ini kata beliau kita tidak membiarkan makanan itu untuk setan. Ya maknanya bahwasanya dari sini kita kalau kita memberi makan untuk setan itu akan menguatkan setan. Dan setan itu kalau dia semakin kuat, dia akan semakin mudah menggoda kita, semakin mudah menjerumuskan kita dalam keburukan. Tapi kalau setan semakin lemah, dia semakin tidak bisa menggoda kita. Semakin tidak mampu untuk menyesatkan kita, tidak memiliki kekuatan untuk memberikan tipu daya kepada kita. Jadi di situ para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan, tetapi kalau kemudian kita dalam hal ini sudah istilahnya meremehkan gitu ya, tidak peduli dengan hal tersebut, ya setan sudah menang. Kalau kita sudah abai dengan makanan yang jatuh, setan sudah menang karena sudah berhasil
memalingkan kita dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setan akan semakin kuat, dan pada kesempatan yang lain setan akan mudah untuk menjerumuskan kita dalam keburukan yang lainnya. Maka kalau kemudian kita mengamalkan perintah Rasulullah ini, ketika ada makanan yang jatuh kita bersihkan dan kita makan, maka di sana ada banyak faedah. Ya, ada banyak faedah. Di antara pertamanya bahwasanya kita telah menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Faedah berikutnya ini menunjukkan adanya ketawadhu bagi kita, sifat rendah hati, yang mana kita tidak merasa sombong, ya. Karena di antara kita mungkin kalau sampai ada makanan jatuh kemudian tidak diperhatikan, banyak yang merasa alah cuma gitu aja kok, masih bisa beli lagi yang lain, kan gitu kan? Banyak yang seperti itu. Ini sudah menunjukkan adanya kesombongan. Ya. Karena meremehkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau kita mengambilnya, kita bersihkan, kita pandang, ini menunjukkan kerendahan hati kita, bahwasanya kita itu tidak memiliki kesombongan dalam hal makanan. Nah, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya dengan kita mengambil makanan seperti itu, ya, maka itu akan menghalangi setan untuk mendapatkan makanan. Setan akan tidak mendapatkan kekuatan. Setan akan semakin lemah. Ya, sehingga dalam hati disebutkan setan itu menjadi kurus. Ya, kurus kering, tidak dapatkan gizi, tidak memiliki gizi. Maka untuk itu penting sekali kita mengamalkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW ini. Apa yang diperintahkan ya kita laksanakan. Ya, kan, tapi memang kebanyakan dari kita yang kita bisa mendapati, banyak di antara manusia itu masih istilahnya bahkan ada yang merasa jijik untuk melaksanakan demikian, kan gitu. Ada makanan jatuh sudah buang, sudah kotor, nggak usah diambil, kan gitu. Ya, kalau memang itu masih bisa diambil, ya masih bisa dibersihkan, diambil. Jangan kemudian langsung dibuang begitu saja. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin sekian dulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan kemudian kita senantiasa diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala berupa keistiqomahan di dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang husnul khatimah. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.